Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke ya di siang hari ini. Selanjutnya mendengar kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif masih terkait dengan pencanangan PIN polio, di mana pada dialog interaktif tersebut Anda akan dipandu oleh rekan saya, Desi Ratnawati. Selamat mendengarkan. Dialog interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog interaktif. Memang mulai hari ini kita mencanangkan sub pekan imunisasi nasional polio sebetulnya bukan hanya di provinsi Papua, Papua Selatan, tetapi di seluruh provinsi di tanah Papua. Jadi ada 6 provinsi yang sekarang melaksanakan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah kita ingin menanggulangi, kebetulan kita sekarang sedang terdampak KLB polio di tanah Papua. Jadi ada kasus dari Papua Tengah, kemudian ada dari Papua Pegunungan, lalu dari kita sendiri di Papua Selatan ada satu kasus dari Kabupaten Asmat. Nah, tentu kalau ada kasus polio, kita harus segera melakukan tindakan untuk bisa memutuskan penularan atau transmisi dari virus polio ini, sehingga tentu kita tidak harapkan lagi ada kasus-kasus tambahan. Caranya apa? Caranya hanya satu, yaitu dengan melakukan penambahan atau imunisasi tambahan polio yang kita kenal dengan sebutan pekan imunisasi polio. Kenapa disebut pekan? Karena memang kita harapkan dalam waktu sepekan kita bisa selesai menyelenggarakan kegiatan imunisasi tambahan polio ini. Jadi sebetulnya Indonesia ini kan bersama-sama dengan negara-negara lain di regional Asia Tenggara, kita itu sudah diberikan sertifikat bebas polio sejak tahun 2014. Sehingga, tapi memang karena masih ada negara lain ya yang masih endemis terhadap polio, sehingga kasus atau sertifikat bebas polio ini bukan bebas polio murni gitu ya. Jadi kalau kita lemah, artinya pencegahan kita tidak cukup kuat, maka negara kita itu masih memiliki risiko untuk terdampak kasus polio. Nah, ini terjadi memang beberapa tahun terakhir, kan kita tahu ya Mbak, kita terdampak oleh COVID yang menyebabkan cakupan imunisasi kita memang cukup signifikan turunnya. Dan memang beberapa daerah kita itu cukup tinggi tapi nggak merata gitu loh. Jadi masih tetap ada kantong-kantong. Nah, sekarang mobilisasi masyarakat cukup luar biasa, terbuka lagi begitu selesai pandemik. Sehingga kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau ada virus polio di satu tempat itu mungkin akan cepat sekali bisa menyebar. Polio ini harus kita ketahui kesenangannya apa dan cara menularnya seperti apa. Nah, virus polio ini cara menularnya itu fekal oral. Jadi memang lewat saluran pencernaan. Jadi ini akan sangat dimungkinkan. Yang pertama adalah di daerah yang cakupan imunisasi polio rutinnya itu rendah selama beberapa tahun terakhir, minimal 3 tahun terakhir. Kemudian dibarengi lagi dengan mungkin perilaku hidup bersih sehatnya itu nggak cukup baik. Artinya kita harus lihat di sana apakah perilaku buang air besar sembarangan masih ada, sumber air minumnya dari mana, seperti itu. Jadi ini, atau tangan yang mungkin nggak cuci tangan dulu ya kalau mau makan gitu. Nah, ini juga bisa mempercepat penularan tadi. Nah, itu. Nah, yang pertama adalah tadi pertanyaannya Mbak Desi, kenapa satu kasus saja udah disebut KLB gitu ya? Bayangan kita KLB itu harusnya udah rame-rame dong gitu ya. Minimal 10 catatnya Bu. Nah, jadi karena kita sudah bebas polio, maka satu kasus aja itu langsung ditegakkan sebagai kejadian luar biasa. Agar memang bagaimana negara yang sudah tadi bebas itu bisa tetap mempertahankan status bebasnya. Jadi kalau satu aja pun harus langsung dilakukan intervensi agar tidak sampai meluas sehingga status bebas polio tadi nggak dicabut gitu loh oleh Badan Dunia dari negara kita. Itu sebabnya. Jadi memang itu peraturan dunia, kalau sudah bebas, satu pun kasus polio, kalau dia sudah positif polio itu sudah langsung ditegakkan sebagai kejadian luar biasa dan harus segera dilakukan intervensi. Nah, itu dia. Nah, cara penularannya tadi ya, kok bisa sampai ke Papua, ya itu tadi. Kita nggak bisa membatasin orang bergerak. Nah, kalau daerah kita memang masih ada daerah kantong, kemudian di sana
perilaku hidup bersihnya masih bermasalah gitu atau belum terlalu baik. Mungkin jambannya juga belum tersedia di setiap rumah, atau mungkin jamban sudah ada tapi jamban ini mungkin nggak ada septic tank, pengalirnya lewat kemana gitu ya, dekat dengan sumber air minum misalnya, ini juga sangat bisa menularkan, jadi sangat cepat. Nah, itu yang terjadi sekarang di daerah di Indonesia, sehingga kami memandang perlu untuk dilakukan intervensi. Nah, ini juga perlu mungkin dalam kali ini kami menyampaikan, kita sebetulnya sudah terdampak beberapa tahun, dari mulai tahun 2022 nih. Mulai di Aceh, kemudian di Jawa Barat, lalu ada kasus di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sudah kita lakukan subtin semua tuh, bagus semua cakupannya. Tapi ternyata sekarang ke timur nih. Jadi mulai dari Mimika, Papua Tengah, Duga, kemudian di Asmar. Nah, oleh itu kami duduk bersama dengan Badan Dunia, dengan WHO, UNICEF, kemudian kita duduk dengan para ahli, kita putuskan akhirnya di Indonesia sepertinya kita nggak bisa hanya melakukan intervensi hanya karena di daerah-daerah yang sudah terdampak, tapi kita putuskan kita nanti akan melakukan PIN polio ini di seluruh provinsi. Sehingga ini tahap pertamanya, sekarang tanah Papua, tapi nanti di bulan Juli kita akan menyasar lagi ke 27 provinsi lainnya yang belum melakukan subpin. Kita yang punya cuman begitu gitu ya. Tadi Pak Wakil Bupati sudah menjelaskan. Yang penting adalah bagaimana pesan agar masyarakat itu tahu bahwa ketika mereka mau menggunakan sumber air itu untuk menjadi sumber air minum ataupun untuk menjadi masak gitu ya sehari-hari, maka mereka harus kita ingatkan untuk memasak air ini betul-betul gitu ya. Jadi memang mendidih sampai mendidih, karena virus polio ini dia akan mati itu kalau dia masuk ke dalam suhu 80 derajat ke atas selama paling tidak 5 sampai 10 menit gitu. Jadi itu yang harus kita tegakkan atau kita sampaikan terus-terusan ke masyarakat. Tadi Pak Wakil Bupati juga sudah menyampaikan, mungkin masih ada beberapa masyarakat yang belum menetapkan itu gitu. Jadi kadang-kadang masa air ya udah panas tapi belum mendidih, yang penting udah panas gitu udah langsung dikonsumsi gitu ya. Nah, itu yang kita selalu harus ingatkan. Juga jangan lupa cuci tangan dengan sabun itu sebelum makan, sesudah makan itu harus, atau sesudah buang air itu harus menjadi gaya hidup masyarakat. Jadi edukasi ini yang perlu, Mbak. Iya, memang kan nggak gampang ya untuk merubah kebiasaan, itu nggak gampang. Tapi perlu terus dan memang harus kita upayakan itu menjadi gaya hidup. Misalnya anak-anak itu bersekolah, ya kita mulailah di tempat sekolah kali ya, sehingga kebiasaan baik ini nanti akan mereka bawa ke rumah. Seperti itu, Mbak. Jadi memang ya nggak bisa sebentar ya kita inikan. Tapi saya yakin kalau terus menerus, apalagi itu dijadikan sehari-hari, di mana ya, misalnya di tempat-tempat mereka ngumpul, di sekolah, di rumah ibadah, misalnya ketika ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan, itu bisa diterapkan. Kalau untuk Provinsi Papua Selatan, ini kan hari pertama nih hari ini gitu ya. Jadi kita belum tahu nih hari ini berapa capaiannya gitu. Tapi target kita satu provinsi Papua Selatan ini ada 119.923 anak sasarannya. Ini adalah anak-anak kelompok umur dari 0 sampai 1 hari sebelum ulang tahun yang ke-8. Dan syarat-syaratnya apa gitu ya? Syarat-syaratnya ya tentu namanya imunisasi. Imunisasi itu kita berikan kepada anak yang sehat. Tapi sehat dalam artinya adalah ketika anak itu misalnya hanya kayak yang penting dia masih bugar gitu. Kalau batuk pilek itu yang ringan itu masih bisa diberikan imunisasi ini. Tapi kalau dia sedang diare gitu ya, berat kita sarankan untuk ditunggu dulu gitu ya, sembuh nanti langsung datang ke puskesmas atau vaskes-vaskes terdekat di tempat tinggalnya untuk mendapatkan imunisasinya. Efek sampingnya relatif nggak ada ya, ringan sekali. Kita sudah melakukan di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan provinsi gede-gede itu anaknya banyak gitu ya. Umumnya nggak ada
mungkin ada beberapa itu pun kami temukannya koinsiden. Jadi artinya tidak ada hubungan dengan vaksinnya. Jadi mungkin anaknya ya takut aja gitu ya diimunisasi. Jadi begitu ditetes Sudah grogi duluan. Rasanya kok enek, gemual, tapi itu sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan vaksinnya. Umumnya semua teman-teman nakes sebelum memberikan tetesan imunisasi ini selalu menanyakan dulu ke anak-anaknya gimana. Karena itu dengan cara kita menanyakan kita bisa lihat anak-anak ini sehat atau enggak. Kemudian tentu dicek ya, ada demam atau enggak. Kemudian sudah sarapan atau belum, biasanya itu ditanyakan. Memang kami sudah sudah memperkirakan ini karena kita tahu bahwa daerah di Provinsi Papua Selatan khususnya di Asmat sendiri itu memang daerah yang perlu transportasi khusus gitu ya, nggak sama seperti daerah-daerah lain yang mungkin daratan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kami di pusat sendiri juga melakukan koordinasi dipimpin oleh dari Menko PMK, mengumpulkan kementerian lembaga yang berkaitan untuk bisa mendukung tentu pelaksanaan Supin ini karena tadi targetnya itu nggak main-main, ya kan? 95% sebetulnya Mbak target kita yang harus kita capai, dan ini kami harapkan merata. Jadi jangan nanti keluar 95% levelnya Provinsi Papua Selatan. Artinya mungkin ada yang tinggi nih di beberapa, misalnya Kabupaten Merauke tinggi. Ini nanti bisa menutup kabupaten lain yang mungkin nggak mencapai itu. Jadi kami tentu sangat senang sekali melalui pembincangan kita pada siang hari ini bisa kontak juga langsung dengan Wakil Bupati di sini, Wakil Bupati Asmat, dan beliau sudah memetakan gitu ya bahwa ada hal-hal yang memang butuh perhatian khusus supaya kita bisa mencapai target ini. Kami nanti juga akan membawa pesan ini, kemudian menyampaikan lagi ke KL yang bersangkutan, karena tentu nggak bisa semuanya dari sektor kesehatan. Begitu juga tentu teman-teman di daerah masing-masing, kita khusus berbicara mengenai dengan Bapak Wakil Bupati Asmat di sini, tentu juga bisa mengoptimalkan apa yang bisa gitu ya di sana untuk kita sama-sama berjuang, karena ya memang PR kita sama-sama ini semuanya. Dan kami mau titip pesan yang sudah juga siap mendukung itu PMI. Mungkin PMI ada di mana-mana juga, sehingga karena ini hanya tetes, jadi tetes ini tentu bisa kita latihkan. Kami sudah melakukan orientasi sebetulnya dengan semua nakes yang khususnya 6 provinsi di Papua yang melakukan di tahap pertama Supin ini sampai ke puskesmas, dan saya rasa teman-teman nakes juga bisa menyampaikan ke misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sana di lapangan untuk bisa bagaimana cara meneteskan vaksin ini. Jadi dengan cara seperti ini tentu akan sangat memudahkan akses ke masyarakat gitu ya. 2 tetes, caranya seperti apa, perawatan vaksinnya seperti apa gitu, supaya dengan perpanjangan ini tentu kami harapkan nggak harus teman-teman datang dari daerah tertentu untuk daerah-daerah sulit gitu. Itu salah satunya mungkin strategi yang bisa kita pertimbangkan. Vaksin itu memang harus ditata sedemikian rupa karena vaksin itu kan produk biologi yang sangat rapuh sebetulnya. Jadi dia harus kita letakkan di suhu tertentu. Dan untuk vaksin nanti kita memakai namanya vaksin ini adalah NOPV2. Vaksin ini kita simpan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di suhu minus, tapi ketika kita sudah pindahkan dia, kita distribusikan ke puskesmas, ke vaskes-vaskes, maka dia disimpan di suhu 2-8. Nanti ini akan dibawa tentunya ke lapangan dengan memakai satu alat yang juga suhunya mempertahankan dia tetap di suhu 2-8, namanya vaksin carrier. Nah ini semuanya sudah siap, sudah kemarin kita sudah tanya waktu melakukan microplanning. Nah inilah yang akan dibawa oleh fasilitas kesehatan ketika pergi ke lapangan-lapangan gitu. Nah ini juga yang nanti di microplanning tentu mereka akan menyiapkan di mana pos-pos yang akan melakukan layanan imunisasi PIN polio ini. Nanti setiap hari ada berapa pos yang buka. Nah ini si puskesmas ya biasanya nanti akan menyiapkan
vaksin-vaksin ini untuk didistribusikan. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, ini kan logistik ini harus sampai ke masyarakat ya, ke tempat pos ini. Dan ini juga mengingat bahwa untuk satu daerah dengan daerah yang lainnya ini, untuk wilayahnya ini cuacanya sangat berbeda-beda. Betul. Jadi inilah yang memang teman-teman yang makin jauh ke bawah ini yang paham ya. Kalau kami kan dari pusat nggak bisa paham bagaimana caranya. Nah, oleh karena itu memang perlu komunikasi yang erat gitu, seperti apa caranya. Karena sebetulnya pusat juga punya dana BOK yang bisa kita pakai, teman-teman daerah bisa pakai untuk melakukan ini, mendistribusikan vaksin, melakukan termasuk melakukan imunisasi tambahan yang kita beri nama judul Supin ini juga bisa sih dibiayain dari situ. Tapi tentu teman-teman daerah yang bisa mengemas seperti apa perencanaannya gitu agar ini bisa jalan. Ketika kami melakukan orientasi dengan seluruh nakes sampai ke puskesmas, kita sudah sampaikan bahwa mereka harus melakukan microplanning. Nah, ini bagian dari microplanning yang harus disampaikan. Bagaimana memetakan mitra-mitra mana nih yang harus digandeng untuk bisa menyukseskan kegiatan ini. Karena tentu setiap daerah beda ya. Siapa yang bisa dilibatkan untuk itu. Misalnya melibatkan PKK, melibatkan tokoh-tokoh di situ, tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama. Atau ada nggak NGO lain di daerah itu yang bisa kita libatkan, itu sudah disampaikan. Jadi saya sih yakin ya teman-teman di Asmat pasti melakukan hal yang sama. Harus pintar-pintar didik anak-anak juga nih, Bu. Dan untuk anak-anak, tentu karena ini sasarannya anak-anak 0 sampai 7 tahun gitu ya. Ini pasti teman-teman udah tahu lah, nggak harus ke puskesmas. Kita selalu menyampaikan karena ini kegiatan massal dan harus selesai dalam waktu sepekan. Tentu puskesmas dapat melakukan layanan, tapi yang paling kita sarankan adalah membuka pos-pos yang memang lebih dekat kepada anak-anak itu. Mau di mana itu terserah kepada pemerintah daerah. Mana tempat yang bisa mendekatkan kepada anak-anak. Tentu harus dilakukan mapping. Ini bagian dari microplanning tadi, Mbak. Saya barusan datang ke sekolah nih tadi ya. Pencanangannya ada di sekolah di sini. Nah, itu saya lihat luar biasa ya. Kalau nggak karena sosialisasinya bagus, tentu anak-anak itu udah nggak mau. Ini anak-anak semuanya dekat, tertib, ketawa gitu ya, nggak ada yang takut gitu ya. Welcome banget, nyanyi dulu gitu ya, semangat menyambut di tetesnya. Itu saya tahu itu pasti karena sosialisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga hari hanya mereka oke gitu loh untuk menerima harus vaksin. Dihibur dulu nih, Bu. Ya. Sangat efektif sekali. Jadi memang kalau kita sudah terjangkit dengan KLB polio, maka nggak ada cara lain sebetulnya, Mbak, bukan selain memang perilaku hidup bersih sehat ya, adalah imunisasi tadi. Kenapa? Karena kalau kita bisa mencapai imunisasi yang tinggi tadi, yang saya bilang minimal 95%, maka pada waktu yang sama semua anak-anak itu akan mendapatkan tetes polio, maka dia di ususnya itu saluran cernanya akan terisi dengan virus-virus yang dari vaksin tadi, sehingga tidak ada lagi tempat untuk virus yang nakal, yang jahat tadi yang berada di luar untuk masuk ke dalam saluran cernanya. Dia akan keluar dan akan mati gitu. Sehingga kalau dia pindah lagi ke anak yang lain, nggak ada lagi tempat nih. Ibaratnya kalau mau bertamu, semua rumah itu udah penuh, full house gitu ya. Dan juga sudah dikunci. Ya, jadi nggak bisa lagi dia masuk. Nah, kalau dia nggak bisa, ini virus polio hanya hidup di manusia. Nggak ada lagi manusia tempat dia numpang, udah, maka berhentilah transmisinya gitu ya, sehingga kita bisa terbebas. Jadi itu dia. Tentu tadi perilaku yang hidup bersih sehatnya, lingkungan yang bersih itu juga harus didukung. Nah, itu kenapa kita harus bisa mencapai tadi imunisasi ini. Tahap kedua nanti akan kita langsungkan di 27 provinsi. Provinsi yang tadi saya sebutkan yang sudah terdampak sebelumnya, itu 5 provinsi tidak lagi kita lakukan Supin, tapi nanti ini akan diberikan hanya untuk 27 provinsi. Caranya seperti apa? Hampir sama. Kita akan melakukan persiapan, kemudian masuk ke pencanangan,
Dan ini kan kita tahu dua kali ya diberikannya dengan jarak 2 minggu. Nanti akan kita berikan yang kedua, juga termasuk yang di Papua. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kemenkes tentu bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk juga organisasi-organisasi masyarakat yang besar yang selama ini juga menjadi pejuang-pejuang imunisasi, itu kita libatkan, gitu, untuk bisa mendukung pelaksanaan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap hari kami akan terus mendorong. Kami mintakan kan laporan setiap hari. Nah, ini akan kita sampaikan, kita feedbackkan lagi kembali daerah untuk mereka bisa lihat, dan kemudian tentu ini motivasi ya untuk waduh saya baru segini gitu, untuk bisa mencapai targetnya. Kemudian kami juga membentuk pembina wilayah Mbak. Jadi dengan pembina wilayah ini tentu masing-masing pembina wilayah akan langsung menghubungi provinsi masing-masing untuk tetap mengingatkan, mendorong gitu agar capaian ini bisa mencapai target. Stok vaksin sudah kita siapkan. Vaksin ini memang vaksin khusus yang memang harus kita mintakan kepada Badan Dunia. Dan untuk yang 6 provinsi sekarang, regional Tanah Papua semuanya sudah kita sampaikan ke provinsi masing-masing. Untuk yang 27 provinsi yang akan datang, nanti akan tiba mungkin di bulan-bulan Juni gitu ya, akan siap untuk kita distribusikan ke provinsi masing-masing. Memang ini pembagian peran ya Mbak, pembagian peran. Karena selama ini untuk imunisasi semuanya, untuk program imunisasi, pemerintah pusat itu akan bertanggung jawab mendistribusikan vaksin sampai ke provinsi. Tapi dari provinsi ke bawah, ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, dalam rapat-rapat persiapan kami sudah menyampaikan ke teman-teman daerah untuk bisa mengalokasikan sumber pembiayaan untuk mendistribusikan vaksin ini dari provinsi ke kabupaten, kemudian dari kabupaten ke puskesmas, dan dari puskesmas ke vaskes-vaskes, termasuk ke pos-pos pelayanan yang sudah ditunjuk untuk bisa melakukan layanan. Jadi memang ada pembagian peran nih di sini. Kami menitipkan pesan ke teman-teman, tentu yang paling pertama seperti juga kami sampaikan di waktu advokasi sosialisasi dan orientasi, untuk keempat kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Selatan bisa memapping betul anak-anak sasaran yang tadi 0 sampai 7 tahun itu berada di mana saja. Kemudian berdasarkan mapping ini tentu akan mengalokasikan SDM-SDM yang ada, termasuk sumber daya lainnya, sesuai dengan jumlah sasaran-sasaran kita, dan tentu didukung dengan supervisi dan monitoring evaluasi yang ketat, sehingga daerah-daerah yang mungkin sesudah hari kedua, hari ketiga cakupannya masih direndah gitu ya, karena kan tentu kami selalu menganjurkan untuk membagi sasaran 95% itu bagi dong, kalau 7 hari kerja atau 6 hari kerja jadi berapa per harinya gitu ya. Nah, kalau masih belum mencapai target hariannya, tentu langsung dilakukan feedback kembali ke daerah setempat apa yang menjadi kendala. Nah, ini tentu bisa kita diskusikan langsung gitu ya, karena setiap hari juga hasil ini akan sampai ke kami harian gitu. Jadi kami sangat mohon untuk bisa komunikasi yang erat antara teman-teman daerah, juga kami di pusat, supaya kita bisa segera mengambil tindak lanjut gitu ya, untuk daerah-daerah yang mungkin permasalahannya atau kendala di sana tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah setempat, tapi perlu bantuan misalnya dari pusat gitu ya. Itu akan kita lakukan. Juga sudah ada sebentar lagi nih Pak Mendagri sebentar akan mengadakan surat edaran, menyampaikan surat edaran untuk bisa menggali potensi-potensi yang bisa dioptimalkan untuk pelaksanaan ini. Karena mengingat pentingnya pelaksanaan Supin ini memang harus berhasil. Dari kami mengingatkan kembali, ini mungkin kan banyak juga masyarakat yang mendengarkan bincang-bincang kita hari ini gitu ya. Jadi selain pihak pemerintah, OPD, kami menghimbau untuk seluruh masyarakat, karena perjuangan ini bukan hanya perjuangan pemerintah.
dibutuhkan perjuangan semua pihak gitu ya, termasuk masyarakat. Ayo masyarakat proaktif untuk mencari, datang ke pos-pos yang sudah dibentuk oleh pemerintah setempat, bahwa anak-anak yang punya anak umurnya 0 sampai 7 tahun, yang punya tetangga masih ada anaknya 0 sampai 7 tahun, atau yang punya kenalan gitu. Pokoknya kalau ada anak 0-7 tahun di sekitar Bapak Ibu, diingatkan untuk datang ke pos-pos pelayanan imunisasi terdekat untuk mendapatkan tetes polio pada saat ini. Sehingga kami berharap tidak ada anak yang lolos ya maunya. 100% anak di Provinsi Papua Selatan mendapatkan imunisasi tambahan polio dalam Pekan Imunisasi Nasional Polio yang kita selenggarakan saat ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke.